Apakah kalian pernah berpikir keras? Mengapa Petronas lebih maju dibandingkan Pertamina? Pertamina dia hanyalah bayang-bayang jauh Petronas, itu memang hati. Dari kecil kita itu selalu diajarin kalau Indonesia adalah negara yang kaya. Ini ciri-ciri manusia Konoha menurut Bapak Mochtar Lubis. Buat yang nggak tahu, Bapak Mochtar Lubis ini adalah salah satu tokoh jurnalis kawakan ya. Dan Malaysia adalah negara pengekspor terbesar. Lantas kenapa durian Malaysia begitu digemari di negara kepala singa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terbesar dan juga negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu sangat melimpah. Harusnya Indonesia menjadi negara superpower di Asia Tenggara ini ya. Harus menjadi raja di Asia Tenggara dengan segala kemajuan dan juga teknologinya. Namun di sisi lain ternyata negara kita justru tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dan untuk mengejar ketertinggalan tersebut harus dibutuhkan waktu beberapa puluh tahun lagi. Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana negara Asia Tenggara lainnya maju dan kenapa negara kita masih stuck di situ-situ saja. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara kita juga kalah dari negara tetangga. Misal kata perusahaan Pertamina kalah dengan Petronas. Kemudian dari segi buah durian yang ada di negara kita juga kalah dengan di Malaysia. Kemudian dari soal beras pertanian kita juga kalah dari Vietnam, dari Thailand. Justru negara kita yang paling besar pertaniannya kok bisa-bisanya ambil beras daripada Vietnam dan Thailand. Memang sekilas nampak kok bisa ya seperti itu ya. Dalam bayangan kok bisa ya negara agraris, negara dengan jumlah penduduk yang bekerjanya sebagai seorang petani, tapi di sisi lain kenapa bahan makanan masih mengambil dari negara lain? Hal ini tentunya sangat disayangkan. Kita sering bersemboyan negara Indonesia merupakan negara sumber daya alam yang begitu sangat melimpah. Tongkat dan batu saja katanya bisa jadi tanaman. Berarti negara kita kan luar biasa hebatnya. Namun di sisi lain kadang-kadang pernyataan tersebut tidak sesuai fakta yang harus kita hadapi di dunia kenyataan. Faktanya, beras yang ada di negara kita harganya juga cukup lumayan mahal. Bahkan harga beras yang ada di Indonesia lebih murah di Malaysia. Bayangkan, kalau dipikir-pikir Malaysia ini kan untuk segi pertaniannya luas Indonesia. Tapi kenapa harga beras lebih murah di sini? Kemudian harga gula juga lebih murah di sini. Harga ayam pun juga lebih murah di Malaysia. Lantas apa yang salah di negara kita? Kenapa dalam persaingan ini kita selalu kalah dan tertinggal? Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Hal-hal apa yang di negara kita kalah dengan negara lain? Nah, terutama dari segi minyak, perusahaan minyak dari Indonesia dan perusahaan minyak daripada Malaysia, ini lebih unggul perusahaan minyak daripada Malaysia. Wow, luar biasa kan negara tetangga kita. Yuk kita reaction videonya bersama-sama. Apakah kalian pernah berpikir keras? Mengapa Petronas lebih maju dibandingkan Pertamina? Petronas adalah sebuah perusahaan minyak asal Malaysia yang berdiri pada tahun 1974. Dengan seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Malaysia. Sedangkan Pertamina adalah sebuah perusahaan minyak asal Indonesia yang berdiri pada tahun 1968. Yang seluruh sahamnya juga dipegang oleh pemerintah Indonesia. Melansir dari situs resmi detik.com. Salah satu hal yang membuat Petronas lebih maju dibandingkan Pertamina adalah di mana Petronas memberikan keuntungan penjualannya kepada negara sebesar 30%.
dan 70%-nya dikembalikan kepada Petronas untuk kebutuhan mencari minyak baru. Berbeda halnya dengan Pertamina. Pertamina memberikan penuh keuntungannya 95% untuk negara, yang membuat keuntungan Pertamina hanya sebesar 5% dan itu juga masih dikenakan pajak sebesar 2%. Yang total keuntungan Pertamina hanya sebesar 3% untuk mencari cadangan minyak baru. Tapi anehnya kenapa ya Pertamina selalu membuat pernyataan tidak untung atau rugi. Nah, kalau pendapat kalian bagaimana? Jangan lupa komen di bawah. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang Johor Petronas. Itu memang tengok Indonesia berita apa, mereka tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya mereka patut lagi kaya. Betul, Malaysia. Mas. Besar punya kawasan. Tetapi Malaysia tak pernah ada general jadi Perdana Menteri. So cara kita membawakan jelik mereka. Siapa dia yang tak pernah jadi tentera jadi presiden? B.J. Habibie, Megawati dengan Jokowi. Yang lain semua general. So general ni mereka bukan ke arah business minded sikit. Petronas besar awal because of the foundation that Mahdi built. Aku tak kata Mahdi ni power ataupun penting ada, tapi because of dia punya polisi di buat awal, Petronas dah besar, akar dia terlampau kuat. Kita tak boleh nak salahkan siapa dia CEO Pertamina, tapi memang Pertamina tak ada power, dikawal oleh government setiap masa. Erick Thohir kan menteri yang berjaga perusahaan Pertamina bawah dia kata kenapa Pertamina tak maju macam Petronas. So dia cakap tak boleh compare Petronas dengan Pertamina. Pertamina dia adalah kebajikan untuk Indonesia. Habis Petronas ni tak kebajikan ke? Beza je. Dua-dua kebajikan, yes, membantu negara masing-masing, tapi Petronas dia bagi dividen. Instead of dia keluar duit terus bagi kat negeri tu berapa tak, dia bagi untuk dividen. So pandai-pandai lah nak bagi negeri mana. Pertamina ni daripada awal daily operation dia pun dah kacau. So Pertamina tak boleh nak grow. So dia tak ada power macam Petronas ada. Kalau dari segi pandangan saya, kenapa Petronas lebih unggul dan kenapa Pertamina stuck di situ-situ saja dan tidak ada pertumbuhan yang pesat? Ya, untuk sahabat-sahabatku yang daripada negara kita tercinta Indonesia, kalian paham-paham sendirilah kalau di negara kita itu masih ada pengurus yang sukanya melakukan tindakan yang merugikan rakyatnya. Masih sampai saat ini orang-orang seperti itu masih ada ya di negara kita, sehingga orang-orang seperti itu menghambat kemajuan negara kita, dan bisa dikatakan orang-orang seperti itu adalah pengkhianat bangsa. Kenapa Petronas lebih maju? Karena Petronas ini benar-benar diurus dan keuntungannya benar-benar untuk kebajikan negara tersebut dan untuk warganya. Sehingga Petronas yang ada di Malaysia lebih unggul, sedangkan Pertamina yang ada di negara kita sulit untuk bersaing. Bahkan bukan hanya di Pertamina saja, buah-buahan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, kita ini memiliki kesamaan yang jelas-jelas hampir sama. Contohnya durian. Durian yang ada di Malaysia begitu sangat viral, begitu sangat mendunia, bahkan dikirim ke beberapa negara. Lantas kenapa di negara kita yang sering digadang-gadangkan menjadi sebuah negara yang dimana hasil pertaniannya melimpah ruah, tapi sayangnya kita tidak bisa bersaing di level yang ke atas? Ini sangat disayangkan. Dan kadang-kadang ya di negara kita itu sering salah pilih menteri, di mana menteri tersebut tidak berada dalam bidangnya atau tidak berada di dalam keahliannya, justru disuruh menjadi seorang menteri. Dan sekarang kita sudah tahu Menteri Pertanian di Indonesia mendapat kasus tindakan karena korupsinya dan akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap pun juga menangis. Dan ini juga sangat disayangkan. Kenapa sih negara kita selalu salah pilih menteri bukan di bidangnya? Perlu kalian ketahui sahabat-sahabatku semua, Malaysia ini duriannya begitu sangat membantu perekonomian negaranya. Kenapa? Durian Malaysia memiliki harga yang sangat fantastis di pasaran internasional. Jadi bukan nasional ya, internasional. Luar biasa kan? Bahkan durian daripada Malaysia ini juga dikirim ke Cina dan juga di negara tetangganya yaitu Singapura. Seperti apa durian Malaysia yang begitu sangat dikagumi orang-orang yang ada di penjuru dunia ini? Kita reaction videonya bersama-sama. Di Singapura saya bertemu dengan Alfred.
warga Singapura yang sudah puluhan tahun mengamati durian. Dia akan menunjukkan betapa bergairahnya warga Singapura terhadap durian-durian dari Malaysia. Okay, Wow. For Singapore, the first thing is that it has to be attractive. It has to be colorful. Color first Color, one. First one. Okay. Orange color. And then second is that it has to be Texture. texture. Okay. The texture is very good. It's ripe. It's fresh. Yes. It is white Yes. color. And then the third thing is that we go for bitter durian. Okay. Yeah, bitter. The color must be bitter. Flavor. The flavor we go for bitter. Oh. We like bitter, strong taste. Pahit. Yeah. Okay. Pahit, sweet. Sweet, not so much. Not so much. Pahit more than, Oh, more than in Singapore very like pahit. Pahit. Yes. Oh, okay. Singapore, as in the majority Chinese consumer, they like pahit. Singapura, kemilau durian Kepulauan Riau akan diuji di sini. Di negara yang jaraknya Wow. hanya 1 jam perjalanan. Serius nih mas? Negara dengan luas tak lebih dari ibu kota Jakarta ini adalah etalase durian-durian terbaik yang ada di dunia. Wow. Setiap tahun lebih dari 20 juta kilogram durian diekspor ke Singapura. Dan Malaysia adalah negara pengekspor terbesar. Lantas kenapa durian Malaysia begitu digemari di negara kepala singa ini? Ini bener-bener etalase durian dunia. Dan ini di pinggir jalan semua ada. Ada dari Thailand, dari Malaysia. Ada dari mana-mana kecuali satu negara yang nggak ada. Coba tebak. Indonesia. Nggak ada durian Indonesia di sini. Padahal kita tahu durian Indonesia sangat mampu bersaing di pasar Singapura. More the better. Ya. Jadi orang Singapura taste-nya tuh pahit. Pantesan durian Musangking nomor 1 di sini tuh itu. Gairah warga Singapura terhadap durian sudah mulai sejak 10 tahun yang lalu. Kini ada lebih 200 gerai yang menjamur di negara bekas jajahan Inggris ini. Keterbatasan lahan membuat Singapura tak bisa memproduksi duriannya sendiri. Mau tidak mau, mereka harus mengimpor durian dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Sayang, durian Indonesia belum ikut berperan di sini. Fred, Okay. why Indonesian durian not available in Singapore market? Okay, I believe there's a few reasons. One of the reasons is transportation. Okay, transportation Because we have fresh durian from Johor. By lorry, every day 4 hours they come in. for hour. Yeah, after dropping the fish, come in 4 hours. Beras di Indonesia lagi mahal-mahal ya. Bahkan saat ini lebih mahal beras di Indonesia daripada di Singapura. Kira-kira kenapa ya? Jadi kalian tahu nggak sih guys, produksi berasnya kita ini semakin lama semakin turun. Menurut datanya di tahun 2022, sisa lahan sawah kita ini yang terendah sejak 2014. Dan 71% petani kita ini umurnya sudah di atas 45 tahun semua. Karena menjadi petani sudah bukan menjadi sesuatu yang menarik buat generasi muda kita. Kalau harga beras ini bagus, harganya jadi mahal buat masyarakat. Kalau harganya terlalu murah, petaninya yang mati. Jadi kira-kira gimana ini guys solusinya? Jadi guys, menurut saya ada alasannya kenapa kok food estate kemarin ini dihandle oleh Kementerian Pertahanan. Alasan simpelnya ya untuk ketahanan pangan. Ada sebuah quotation dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang isinya, "If you control oil, you control nations. But if you control food, you control people." By the way aja nih guys, cuma ngingetin, tahu tempe kita yang jadi makanan pokoknya kita ini aja, bahan bakunya itu 90% impor dari Amerika loh. Nah oke, kalau produksi dalam negeri kurang, mungkin tinggal import aja, beres kan? Enggak gitu juga guys. Sekarang ini imbas dari perubahan iklim, banyak terjadi gagal panen di mana-mana. Jadi mulai banyak negara-negara yang menghentikan ekspor beras mereka. Nah jadi kita punya uang, tapi kalau nggak ada yang mau jual sama aja dong. Bisa bayangin nggak 280 juta rakyat Indonesia kalau sulit beras, sulit cari makan, bisa inflasi, dan malah juga bisa chaos di mana-mana. Kenapa harga beras saat ini lagi mahal? Part 2. Jadi guys, datanya, biaya produksi per kilo berasnya Indonesia ini 2,5 kali lipatnya Vietnam. Jadi kalau biaya produksi beras 1 kilo di Indonesia ini harganya 4.000, di Vietnam itu cuma 1.600 guys. Dan ini menurut saya faktor utamanya kita ini ketinggalan di teknologi pertanian. Saat ini dunia pertanian ini lagi masuk di era di mana menggunakan peralatan unmanned agricultural machine atau mesin pertanian tidak berawak. Gampangannya AI namanya. Nah, kita boro-boro pakai AI di saat petani-petani di luar sana udah pakai traktor-traktor yang besar aja guys.
petani di Indonesia ini masih pakai traktor tangan. Jadi economic of scale-nya nggak dapat sama sekali guys. Dan sebenarnya ini yang sedang pemerintah kita ini upayakan melalui food estate. Food estate ini banyak problemnya. Tapi paling tidak pemerintah kita ini sudah aware, sudah sadar dengan pentingnya ketahanan pangan kita. Dan tentunya mulai nggak bisa langsung sukses guys. Gimana guys? Menurut kalian setuju nggak dengan video ini? Mau nggak mau mengakui mungkin terserah privasi masing-masing ya. Tapi kalau bagi pendapat saya, negara kita memang tertinggal jauh dari negara Asia Tenggara lainnya. Dan ini sebuah persaingan, bukan perbandingan. Harusnya kalau kita melihat konten-konten seperti ini, kita sebagai orang Indonesia juga harus terbuka pikirannya, bukan justru sering marah-marah, sering menghujat yang membuat video. Kamu bisa apa? Sukanya membanding-bandingkan negara kita tercinta dengan negara lain. Begini loh sahabat-sahabatku semua, saya membuat video ini biar pikiran kita terbuka, mata kita terbuka, dan kita juga harus ikut bergerak di dalam pembangunan negara kita supaya kita tidak menjadi negara yang tertinggal. Indonesia kan negara agraris, ya kan, negara pertanian. Kok bisa-bisanya pertanian kita kalah dari negara lain? Seperti Malaysia juga pertaniannya luar biasa, seperti Thailand pertaniannya juga luar biasa, seperti Vietnam pertaniannya juga luar biasa. Mereka sudah menggunakan alat-alat modern dan pemerintah mereka begitu sangat menyupport atau sangat memberi dukungan. Di negara kita pupuk sangat mahal, itu pun sangat langka. Sudah mahal, barangnya langka. Bagaimana mau maju pertanian kita kalau diterus-teruskan seperti ini? Saya ini orang desa loh, saya juga bertani. Makanya saya bersuara seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah kedepannya, mudah-mudahan pemerintah kedepannya negara kita melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para petani. Dan mudah-mudahan juga tidak salah menteri dalam menempatkan sebuah menteri yang tidak ahlinya tapi disuruh menjadi menteri pertanian. Akhirnya kacau balau. Lalu apakah benar negara kita ini sumber daya alamnya melimpah? Apakah benar negara kita ini penghasil sumber daya alam yang terbesar di dunia? Dan anehnya kadang-kadang netizen ketika diberikan edukasi, diberikan masukan, justru tidak terima, malah marah-marah kepada orang yang membuat video. Inilah membuat negara kita yang sulit untuk maju ke depan jika tidak mau menerima kritikan. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kita langsung cek fakta sebenarnya. Apakah benar negara kita sumber daya alamnya melimpah, tongkat batu bisa jadi tanaman? Yuk kita lihat. Yuk kita reaction bersama-sama. Dari kecil kita itu selalu diajarin kalau Indonesia adalah negara yang kaya. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan ada kalimatnya tuh, tongkat dan batu jadi tanaman. Karena mereka bilang Indonesia emang sekaya itu. Kaya akan sumber daya alam, sumber daya mineral dan lain sebagainya. Dan itu udah terpatri ya di otak kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sekarang. Setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya ada yang salah nih soal kalimat ini. Dan akhirnya gue coba buktiin apakah benar Indonesia adalah negara yang cukup kaya dan sangat kaya akan sumber daya alam. Akhirnya gue coba cari di Google pakai bahasa Inggris ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia banyak yang salah. Karena gue nggak terlalu percaya sama media nasional. Dan lo lihat sendiri, dari 20 negara dengan natural resources yang paling banyak, sama sekali nggak ada Indonesia ya. Lo lihat sendiri, bahkan dari Yahoo Finance ya, ini top 20 aja nggak masuk. Pertanyaan gue, dari mana asalnya kalimat Indonesia kaya akan sumber daya alam itu berasal? Siapa yang nyiptain kalimat itu? Siapa yang menggembor-gemborkan kalimat itu? Nah, yang gue pikirkan adalah kalimat-kalimat ini tuh mungkin adalah salah satu propaganda atau kebohongan dari pemerintah di zaman dulu gitu, biar rakyat tuh tahu kalau negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam.
Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut miskin, kalian nggak perlu risau soal ekonomi atau ketersediaan pangan gitu. Makanya kenapa pemerintah dulu itu berbohong soal ini. Karena yang barusan lu lihat juga gitu, nggak ada kan nama Indonesia dengan the most natural resources in the world, itu nggak ada Indonesia. Atau mungkin gue salah? Buat konten judulnya sadis banget, ngeritik oknum ibu pejabat sekretarian. Kalau kecedok nangis, minta maaf, WK. Gimana ya Bu ya? Tapi kayaknya ini Kasih ada paham, statement Mbak. yang cucu Ini ciri-ciri manusia Konoha menurut Bapak Mokhtar Lubis. Buat yang nggak tahu, Bapak Mokhtar Lubis ini adalah salah satu tokoh jurnalis kawakan ya di Konoha. Apa aja cirinya? Yang pertama adalah hipokrit atau munafiqun. Yang kedua, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, berjiwa feodal. Yang keempat, percaya tahayul. Yang kelima, artistik. Dan keenam, watak yang lemah. Contoh feodalnya ya dikit-dikit ngancem, nanti kena pasal kentang lah, nanti diseret lah, masuk penjerong lah, tuduhan pencemaran nama baik lah. Padahal wajar kan kalau rakyatnya ngeritik pejabatnya, oknum-oknum pejabat yang performanya rendah, yang kinerjanya jelek, namanya juga karyawan. Yang jadi karyawan kan pejabatnya. Betul, Wajar Mbak. dong dikritik sama Iya. yang ngasih gaji. Nah, Apalagi ketika keluarga pejabatnya mempertontonkan hal-hal yang anfaedah seperti fashion show, baju seragam, karena jadi istri pejabat, bajunya gonta-ganti, acara kedinasan ini pakai baju ini, besok acara tahlilan di kantor pakai baju Z, besoknya lagi arisan sesama ibu-ibu pejabat di kantor, pakai baju serba neon, seragam dinas. Gunamu itu apa? Ganti-ganti seragam itu ngapain? Bikin kinerja suaminya bagus gitu dah. Bikin kamu ada gunanya gitu tadi mata rakyat. Balik lagi, syusyah kalau jiwanya sudah feodal. Merasa kalau jadi pejabat itu kastanya di atas. Sementara rakyat yang harusnya diservis itu bisa diinjek-injek di bawah. Jadi kayak budak. Padahal kebalik. Tapi kembali lagi, emang bener ini definisinya Pak Mokhtar Lubis tahun 77. Bahwa memang banyak manusia Konoha yang jiwanya feodal, nggak tahu diri. Melete, rumangsa soge, rumangsa punya power, rumangsa punya kuasa, dan menghalalkan segala cara. Ketika nyalon, bilangnya, saya adalah wakil rakyat, akan memperjuangkan hak-hak kalian sebagai rakyat. Giliran menjabat, jeketek, belgedes, hipokrit. Jadi kalau kalian masih punya konsep seperti ini, ya percuma atau ke luar negeri kalau mindsetnya tetap zaman kolonialisme dulu, nggak berubah. Oke, segitu dulu, semoga membantu. Inilah yang membuat negara kita sulit berkembang, warganya sulit berpikir secara kritis. Karena apa? Ketika kita dikritik sedikit-sedikit marah-marah. Kemudian untuk oknum atau individu pejabatnya ketika dikritik, wah ini pencemaran nama baik ini, saya akan laporkan Anda, tidak terima. Kemudian yang menjadi pejabat seolah-olah merasa paling tinggi, merasa paling hebat. Mau nggak mau, faktanya memang seperti itu. Dan masyarakat kita juga masih percaya. Sebagian masih ada yang percaya tahayul, sebagian masih ada yang percaya orang yang berhalusinasi. Konon katanya kalau kita meletakkan ini bla 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 bisa menjadi orang sukses. Itu pun juga masih dipercaya di negara kita. Ini harus dihapuskan kalau ingin menjadi sebuah negara yang maju. Kemudian para pejabatnya di media sosial suka pamer kemewahan. Anak-anaknya juga sama, suka pamer kemewahan dengan gaya yang begitu sangat luar biasa. Padahal kemewahan tersebut itu kan
miliknya, uangnya rakyat, ya kan? Harusnya para pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang sering pamer di media sosial harus mendapat tindakan. Dan ini seolah-olah di negara kita itu menjadi hal biasa, hal wajar. Sangat disayangkan sih memang. Tapi mau nggak mau memang faktanya negara kita seperti itu. Inilah kenapa kita sulit menjadi negara yang maju bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan edukasi buat sahabatku semua. Dan tentunya ayolah masyarakat negara kita, mari kita berpikir secara terbuka, menerima kritikan. Kalau memang salah ya salah, kalau memang kurang betul ya ayo dibetulkan bareng-bareng. Dan tak perlu sedikit-sedikit mengancam orang yang mengkritik. Ini sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.